Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita masih bisa berjumpa kembali dalam program Sapaan Kasih, di mana firman Tuhan selalu mau menyapa kita di setiap kita bangun di pagi hari. Maka berbahagialah kita apabila kita membuka channel-channel seperti ini, di mana itu berarti kita rindu untuk mendengar, kita rindu untuk disapa oleh firman Tuhan. Maka marilah kita membawa diri-diri kita serahkan hidup kita di dalam tuntunan Tuhan. Lewat firman Tuhan kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus, yang senantiasa menuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus. Kami sangat bersyukur Tuhan memberi kami nafas sehingga kami boleh bangun dan melihat bahwa Engkau sungguh luar biasa. Kami tidak mau berjalan tanpa tuntunan Tuhan. Maka kami mohon sertailah kami. Firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan, biarlah itu akan menjadi pedoman, menjadi dasar untuk kami beraktivitas. Sehingga firman-Mu yang akan menerangi hati kami, semua tugas pekerjaan kami. Roh Kudus tolonglah kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon dan bersyukur di pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita renungkan dua ayat firman Tuhan. Yang pertama Daniel pasal 2 ayat 22 dan Yohanes 17 ayat 25 yang bunyinya demikian. Dialah Allah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Yang kedua, Yesus berkata, dia berdoa, ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita bersyukur di pagi hari ini. Karena ada banyak hal dalam hidup kita yang kita tidak mengerti, yang kita tidak pahami. Tapi sebagai orang percaya, Allah yang mengasihi kita, menolong kita, menunjukkan jalan keluar, dan membuat kita memahami jalan-jalan hidup ini. Daniel 2 ini menceritakan tentang pekerjaan Tuhan bagi Daniel dan teman-temannya waktu mereka berada di istana Babel Raja Nebukadnezar, di mana banyak orang, pejabat-pejabat di istana merancangkan kejahatan yang tersembunyi bagi Daniel. Mereka coba merancang suatu kegiatan di mana sehubungan dengan mimpi dari Raja Nebukadnezar yang dia tidak mengerti, yang dia tidak tahu artinya, dan dia menyuruh semua orang-orang pintar supaya tolong bantu untuk menerjemahkan. Tetapi ini dipakai oleh orang-orang yang jahat. Dan mereka mengatakan bahwa panggil semua orang-orang pintar untuk tolong terjemahkan mimpi raja. Dan kalau tidak bisa menerjemahkan, maka semua orang-orang pintar di Babel harus dimusnahkan, termasuk Daniel dan kawan-kawannya. Tapi apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan kerjakan bagi anak-anak Tuhan, bagi orang yang selalu berseru kepada Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan, yang mempertaruhkan kehidupannya kepada Tuhan. Lihatlah mujizat Tuhan bagi Daniel dan teman-temannya. Bagi orang yang tidak percaya Tuhan, orang-orang pintar di Babel semua dikumpulkan. Setelah diberitahukan mimpi raja, mereka tidak ada satupun yang mengerti. Daniel bersama teman-temannya datang kepada Tuhan dan memohon supaya Tuhan menolong mereka. Orang-orang yang memohon, yang datang kepada Tuhan, Tuhan memberi mereka jalan keluar. Tuhan menyingkapkan, memberikan jalan keluar. Tuhan memberitahukan arti dari mimpi Raja Babel itu kepada Daniel. Dan Daniel menceritakan itu kepada Raja Babel. Dan apa yang terjadi? Luar biasa. Mereka tidak jadi dihukum mati. Tuhan akan memperkenalkan diri bagi orang-orang yang senantiasa datang dan berseru kepadanya.
Yohanes 17 ayat 25 mengatakan bahwa Yesus berdoa, "Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Dunia tidak mengenal Tuhan, tetapi orang-orang pilihan tahu benar bahwa waktu dia percaya, datang dan membawa kehidupannya kepada Tuhan, maka banyak hal yang dia tidak mengerti, yang tidak dipahami, Tuhan akan memberitahukan. Maka kita diajak oleh firman Tuhan pagi hari ini. Mungkin ada banyak hal yang menjadi pertanyaan dalam hidup kita, kok kenapa saya begini? Percayalah, kita yang sudah percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memberitahukan. Ada maksud rencana yang indah dalam setiap hal-hal yang kita tidak pahami yang terjadi dalam hidup kita, yang kita tidak mengerti. Itu sebabnya kita diajak oleh firman Tuhan. Yesus sudah berdoa bagi kita. Dia akan memperkenalkan dirinya kepada setiap orang yang membuka channel ini. Kalau engkau belum mengenal Tuhan, tapi engkau rindu untuk mengenal Tuhan, maka Tuhan akan datang dan memperkenalkan dirinya kepadamu. Bahwa dia adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia datang ke dunia, dia mati di atas kayu salib, dia bangkit untuk menyelamatkan saya dan saudara. Bahkan semua orang di muka bumi ini, sebab ciptaan di muka bumi adalah miliknya. Dan dia mau supaya kita jangan binasa. Daniel ingin dibinasakan, tapi Tuhan menyelamatkan. Iblis ingin membinasakan kita di zaman yang jahat ini. Tetapi Tuhan yang kita percaya, Yesus Kristus yang hebat, sanggup memelihara. Dia akan menyelamatkan kita dari api neraka. Maka tetaplah terus percaya kepada Tuhan. Setialah kepada Tuhan dalam melayani Tuhan. Dia akan selalu menolong kita. Tuhan Yesus memberkati, aminkan firman Tuhan di pagi hari ini dengan pujian PKJ 281, tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga bakung, bintang fajar cemerlang, yang terindah tak bertara. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu siapa Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik. Karena Engkau memperkenalkan diri kepada kami semua, sehingga kami menjadi percaya kepadamu. Tolong kami supaya tetap setia dan setia mengikut, mengiring Engkau, bahkan melayani Engkau. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, karena kami tahu waktu kami dalam keadaan lemah, waktu kami dalam keadaan tidak berdaya, Engkau selalu ada dan akan menolong kami. Engkau berkata bahwa berserulah kepadaku, aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang tidak kau pahami dan yang tidak kau mengerti. Terima kasih Tuhan, itu janji firman. Kami aminkan bahwa apa yang menjadi pergumulan kami, Tuhan akan menolong, memberi kekuatan, sehingga kami bisa mampu memahami apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan kami luar biasa, Yesus kami luar biasa. Semua orang harus tahu bahwa Engkau adalah Tuhan satu-satunya di muka bumi ini, Raja di atas segala raja. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur, serahkan seluruh tugas tanggung jawab aktivitas di sepanjang hari ini. Berkatilah kami Tuhan dengan berkat-Mu yang berlimpah-limpah, kasih sayang-Mu, damai-Mu dalam Yesus Kristus, dalam Roh Kudus tercurah bagi kami saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas.